괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani Lintang Nugrahani, biasa dipanggil Caca. Saya dari kelas 11 BDP. Saya sekolah di SMK Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. Tujuan saya membuat video ini ingin menjelaskan tentang karakteristik jenis produk. Karakteristik jenis produk adalah ciri-ciri yang membedakan satu produk dengan lainnya. Ini sangat penting untuk mengidentifikasi produk, memahami target pasar, dan mengembangkan strategi pemasaran. Biasanya produk disusun sesuai jenis produknya, yang bertujuan untuk memudahkan konsumen untuk mencari produk tersebut. Contohnya produk-produk di swalayan yang disusun sesuai dengan kategorinya. Karakteristik jenis produk juga sudah dikategorikan sesuai dengan jenis produknya. Berikut ini ada 6 komponen kategori produk sesuai dengan jenisnya. Yang pertama ada drink and food atau makanan dan minuman yang terdapat di swalayan. Mereka biasanya menata produk ini sesuai dengan jenisnya seperti keripik, biskuit, dan coklat. Diletakkan di rak-rak khusus camilan yang biasanya berdekatan satu sama lain. Rak-rak ini sering berada di dekat kasir untuk memudahkan konsumen menjangkaunya. Untuk minuman seperti air mineral, kopi instan, minuman bersoda, dan lain-lain sebagainya, diletakkan di lemari pendingin atau rak khusus sesuai dengan kategorinya masing-masing. Yang kedua ada fresh atau makanan segar. Biasanya isinya terdapat buah-buahan, sayuran, daging, ikan, dan lain sebagainya. Buah segar biasanya diletakkan di rak atau meja dengan penataan yang rapi, sesuai dengan jenisnya. Misalnya, apel diletakkan di rak apel, jeruk diletakkan di rak jeruk, dan sebagainya. Buah segar yang sering dibeli biasanya ditempatkan di bagian depan atau ditempatkan yang mudah dijangkau oleh konsumen. Ada juga sayur segar, biasanya diletakkan di rak atau lemari pendingin. Sayuran seperti selada, bayam, dan brokoli sering ditempatkan di rak khusus dengan suhu terkendali untuk menjaga kesegarannya. Sayuran yang lebih keras seperti kentang bisa diletakkan di rak terbuka. Sayuran yang membutuhkan pendingin ditempatkan di lemari pendingin. Sementara yang tidak perlu pendingin biasanya diletakkan di rak biasa dengan suhu ruang. Daging dan ikan diletakkan di lemari pendingin atau etalase pendingin. Produk ini harus selalu dalam kondisi beku atau dingin, karena jika tidak selalu dingin, dia akan cepat membusuk. Untuk daging merah seperti daging sapi, kambing, biasanya diletakkan bersama di dalam freezer atau lemari pendingin. Sementara daging ayam dan ikan ditempatkan di bagian lain. Daging biasanya diatur berdasarkan potongan dan kualitasnya, seperti daging steak, filet ikan, dan daging cincang. Yang ketiga ada fashion. Produk fashion di swalayan pakaian biasanya diatur dan diletakkan sesuai dengan jenis dan kategorinya, bertujuan untuk memudahkan konsumen mencari dan memilih produk yang diinginkan. Produk fashion di swalayan cenderung lebih terjangkau, praktis, dan berfokus pada kebutuhan sehari-hari.
Desainnya lebih sederhana dengan pilihan bahan yang nyaman dan mudah dirawat, serta harga yang bersahabat. Produk-produk ini cocok untuk pembelian cepat atau keperluan sehari-hari tanpa mengorbankan kualitas yang terlalu banyak. Yang keempat, ada sport atau peralatan olahraga. Biasanya diletakkan sesuai dengan kategorinya. Di dalam produk sport terdapat sepatu olahraga, pakaian olahraga, aksesoris olahraga, dan lain sebagainya. Sepatu olahraga biasanya display di tembok dengan rak khusus sepatu. Kalau pakaian olahraga biasanya digantung di tembok atau menggunakan manekin. Dan untuk aksesoris olahraga biasanya diletakkan di dalam etalase. Itu semua bertujuan untuk menarik perhatian konsumen untuk membeli produk tersebut. Yang kelima, ada kosmetik. Dalam kosmetik terdapat hair care, body care, make up, skincare, parfum, dan lain sebagainya. Hair care itu sendiri diantara lain seperti sampo dan minyak rambut. Kalau body care seperti sabun dan hand body. Secara keseluruhan, produk kosmetik dirancang untuk merawat kulit, rambut, dan tubuh serta meningkatkan penampilan dan kepercayaan diri. Mereka menggabungkan fungsi estetika dengan variasi yang luas sesuai dengan kebutuhan individu dan preferensi gaya hidup. Kosmetik diletakkan sesuai dengan kategorinya. Misalnya, sabun mandi disusun di rak sabun mandi, make up disusun di etalase make up, dan seterusnya. Yang keenam, ada farmasi. Farmasi terdapat obat-obatan, suplemen, vitamin, dan lain sebagainya. Biasanya diletakkan di belakang kasir agar mudah dicari oleh konsumen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.